Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, di sini kita akan mempelajari materi seputar MDCNA. Sekarang kita sudah sampai di bab 6, yaitu Basic Configuration. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai konfigurasi hostname. Jadi router identity atau hostname ini digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Nah, setting hostname ini bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Oke, langsung saja kita buka lab environment-nya. Di sini saya membuka lab baru ya. Di sini kita tambahkan mikrotik dengan klik kanan, lalu node, kita pilih mikrotik router OS. Kemudian untuk bagian cam option-nya kita hapus saja. Kemudian kita save. Oke, ini udah ada, lalu kita nyalakan. Kemudian kita tambahkan cloud agar mikrotiknya bisa diakses oleh Winbox. Di sini kita klik kanan, lalu pilih network, lalu namanya kita ganti menjadi ISP. Kemudian untuk type-nya kita ganti menjadi management cloud. Lalu di sini kita save saja. Selanjutnya di sini kita sambungkan, save. Lalu di sini kita buka terminal mikrotiknya. Di sini kita login menggunakan user admin. Passwordnya kita enter saja. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian di sini kita cek IP address-nya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan IP address yaitu 192.168.160.158. Kemudian kita buka Winbox-nya. Di sini kita login. Dan di sini kita connect. Jadi kita mau konfigurasi hostname ya. Konfigurasi hostname pada mikrotik dengan perantara Winbox itu ada dua cara, yaitu dengan GUI seperti ini dan CLI. Kalau GUI kita bisa klik sistem, kemudian identity. Nah, di sini kita bisa ganti hostname-nya. Misal di sini kita ganti menjadi RB1. Di sini kita apply, lalu kita oke. Nah, ini akan otomatis langsung ganti ya teman-teman, dari mikrotik menjadi RB1. Lalu di sini jika kita enter, hostname-nya sudah berubah menjadi RB1. Kemudian jika kita menggunakan CLI, kita bisa klik new terminal. Kemudian di sini kita cek dulu nama router kita, yaitu dengan perintah system identity router. Nah, di sini namanya RB1. Nah, untuk ganti secara CLI-nya itu dengan perintah system, kita enter, kemudian identity. Baru di sini kita ketikkan set name. Misal di sini mau saya ganti menjadi RB arah. Set name sama dengan RB strip arah. Kita enter. Kemudian kita coba cek dengan print. Maka namanya di sini akan ganti menjadi RB strip arah. Yang tadinya itu RB1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address. Jadi setting IP address itu bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Nah, di sini kita akan coba membuat IP address pada router yang sebelumnya. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Kemudian nanti kita juga akan mencoba mendisable, enable, dan juga mengedit pada IP address router kita. Sekarang kita buka Winbox dan lab environment-nya. Kita akan belajar konfigurasi IP address GUI dulu ya, yaitu dengan cara klik IP, kemudian addresses. Nah, di sini sudah ada IP address bawaan mikrotik yang didapatkan secara DHCP. Di sini kita bisa klik tanda plus atau add, lalu di sini kita tulis IP-nya. Misal di sini IP-nya yaitu 192.168.88.1. Jangan lupa prefiksnya ya, itu /24. Lalu di sini kita atur juga untuk interface-nya. Ya, perlu diketahui saat kita setting mikrotik itu kan kita memiliki 4 interface. Nah, interface 1 itu kan sudah diisi dengan DHCP. Maka di sini saya atur menjadi Ether 2 atau interface 2. Lalu di sini saya apply dan saya oke. Oke, nah ini sudah terdeteksi ya IP networknya. Nah, lalu bagaimana caranya setting IP jika melalui CLI? Nah, di sini kita bisa klik new terminal saja. Kemudian kita pastikan dulu IP-nya dengan IP address string.
Oke, sesuai ya. Di sini ada 2 IP. Kemudian kita cek interface-nya yaitu dengan interface. Nah, di sini ada 4 interface ya. Misal di sini kita coba tambahkan IP address pada interface yang ketiga. Caranya kita bisa masuk ke menu IP address dengan perintah /IP address. Kemudian kita tambahkan dengan perintah add address sama dengan misal IP-nya 192.168.77.1/24. Kemudian spasi interface sama dengan header 3. Seperti ini, kita enter. Lalu kita cek dengan perintah print. Oke, berhasil ya. Nah, kemudian misalkan kita ingin menghapus IP yang 77.1 yang baru kita tambahkan, caranya kita ketikkan perintah remove number sama dengan ini nomornya, maksudnya yang ini ya, karena IP 77.1 nomornya itu 2, maka sama dengan 2. Lalu enter. Lalu cek dengan print. Maka di sini Ethernet 3 atau Ethernet 3 sudah terhapus ya. Kemudian kita akan belajar disable enable IP. Maksudnya adalah IP-nya ada pada Ethernetnya, tetapi dia itu tidak aktif. Kalau pakai GUI kan kita tinggal klik opsi disable yang tanda silang di bagian atas. Nah, kalau di CLI itu caranya adalah menggunakan perintah disable number sama dengan misal 1 sama dengan 1. Kemudian kita enter. Kemudian kita cek dengan perintah print. Nah, ini IP-nya sudah tidak aktif ya, ada tanda silangnya di sini. Kalau cara mengenable-nya lagi itu dengan perintah enable number sama dengan 1. Dan kita enter, lalu kita cek dengan print. Nah, maka di sini dia kembali aktif ya, teman-teman. Lalu untuk cara edit IP, misal di sini kita salah menuliskan IP, misal saya mau ganti yang 88 ini menjadi 99 yang ether 2. Berarti perintahnya adalah set 1 address sama dengan 192.168.199.1/24. Ini IP yang baru ya, yang mau kita ganti. Lalu kita enter. Maaf, ini ada kesalahan. Enter. Nah, oke. Lalu kita cek dengan print. Maka IP address ether 2 sudah ganti menjadi yang tadinya 88.1, sekarang sudah berubah menjadi 99.1. Oke, lanjut ke pembahasan trik about CLI. Kita coba buka new terminal. Oke teman-teman, terminal di Windows dengan terminal atau CLI-nya Linux ini sedikit berbeda ya. Kalau misalkan di Linux mau masuk ke direktori itu kan pakai perintah cd. Nah, kalau di Windows ini kita pakai slash ya teman-teman. Misal mau masuk ke sistem ya, berarti di sini kita ketikkan slash sistem seperti itu. Kemudian kalau mau kembali ke paling awal kita tinggal ketikkan slash saja, enter. Nah, kalau mau masuk ke dalam sistem tanpa slash juga bisa loh. Berarti di sini teman-teman tinggal ketikkan saja sistem, enter. Nah, dia akan langsung masuk. Kemudian misal mau masuk ke identity, teman-teman langsung ketikkan saja identity, enter. Seperti itu. Nah, kalaupun tidak mau kembali ke yang paling awal atau cuma mau kembali ke sistem atau ke menu sebelumnya, itu kita tinggal ketikkan saja titik. Titiknya ada 2. Kita enter. Nah, ini kita kembali ke menu sebelumnya ya. Misal kita tidak mau repot-repot mengetik kepanjangan, misal mau mengetik interface, kita tinggal ketikkan enter, lalu kita tab. Nah, dia langsung komplit. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengetik panjang-panjang. Nah, contoh lagi, kalau kita lupa komen atau fitur-fitur terkait sistem, kita ketik atau tekan saja tanda tanya. Nah, kemudian dia akan langsung menampilkan semua fitur di sistem. Jadi kalau kita lupa, kita tinggal klik tanda tanya saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan IP services. Jadi IP services ini adalah berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Sebelumnya kita sudah tahu ya teman-teman, kalau metode akses mikrotik itu ada banyak sekali, dan itu semua menggunakan port-port. Nah, kita bisa melihat port-port yang terbuka pada mikrotik, yaitu dengan cara di sini kita lihat pada winbox-nya terlebih dahulu. Ini kita klik menu IP, lalu kita pilih yang services.
Nah, ini adalah port-port yang tersedia. Nah, nanti kita akan merubah port-port ini. Service digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Jadi teman-teman, dengan IP service ini, mikrotik kita itu bisa aman, karena kalau kita matikan SSH-nya, maka orang-orang tidak bisa mengakses mikrotik kita dengan menggunakan SSH. Di sini nanti kita akan coba mendisable semua service kecuali SSH dan juga Winbox. Kemudian kita juga akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Lalu kita akan login kembali ke router dengan menggunakan default port. Kemudian kita akan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Langsung saja kita buka labnya. Pastikan mikrotiknya terhubung dengan Winbox ya. Nah, di sini kita akan coba disable semua kecuali yang SSH dan Winbox. Pertama yang API. Kita klik yang tanda silang. Nah, ini dia semuanya sudah menjadi abu-abu ya. Di sini saya sudah mendisable semua kecuali SSH dan juga Winbox. Oke, misal di sini kita coba login menggunakan command prompt. Jangan lupa command promptnya kita run as administrator ya. Di sini kita ketikkan telnet, kemudian IP router 92.168.158. Enter. Oke, ini pasti tidak bisa ya. Could not open connection to the host, karena tadi kita sudah mendisable yang telnet. Kita close saja. Sekarang kita akan coba rubah port SSH dan Winbox. Caranya di sini kita bisa klik pada port SSH-nya. Misal di sini port SSH-nya saya akan ganti menjadi 9002. Kemudian untuk available from-nya kita bisa isi IP address yang bisa meng-SSH mikrotik kita. Di sini kita ketik seperti ini saja. Lalu di sini kita apply, lalu kemudian kita oke. Kemudian kita juga akan ganti port Winbox. Kita ganti menjadi 3000 ya. Lalu untuk port available-nya kita seperti ini saja. Kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita akan coba login yang Winbox saja ya. Untuk yang SSH-nya mungkin teman-teman bisa coba sendiri. Di sini kita bisa klik New Winbox. Lalu di sini kita bisa masukkan IP-nya. Kemudian setelah IP kita ketikkan *2. Lalu portnya yaitu 3000. Lalu kita connect saja. Nah, berhasil ya untuk login menggunakan port yang baru. Jika sudah, teman-teman bisa mencoba yang SSH, tetapi di sini saya tidak ingin mencobanya. Setelah itu kita bisa mengenable lagi IP service-nya. Ini kita centang. Kemudian kita ganti port SSH-nya menjadi yang seperti tadi ya teman-teman. Apply, oke. Dan yang Winbox juga sama. Kita ganti menjadi 8291. Kita oke saja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan router OS Login Management User. Nanti kita akan belajar siapa saja sih yang bisa mengakses mikrotik kita. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya saat ini posisi kita dalam mengakses mikrotik itu menggunakan user admin. Nah, user admin ini merupakan user root utama dalam router mikrotik kita. Jadi ketika kita melakukan administrasi jaringan dengan user admin ini tidak aman teman-teman, karena kemungkinan hacker akan melakukan serangan brute force. Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan mengatur user dalam login mikrotik kita. Di Winbox kita bisa klik System, kemudian Users. Nah, di sini terdapat user. Kemudian untuk grup, di sini isi dari grup itu ada 3 ya, yaitu full, read, dan juga write. Kita ke user lagi. By defaultnya di sini sudah terdapat user admin. Kita coba tambahkan user baru dengan klik tanda plus. Kemudian di sini saya ganti namanya menjadi Tiarafa. Lalu untuk grupnya itu kita ganti menjadi full dengan kriteria full. Lalu untuk allow address itu untuk IP address mana saja yang diizinkan, berarti hanya IP address tertentu yang dapat mengakses. Kalau mau diakses oleh semua IP itu berarti kita pakai yang seperti ini. Lalu untuk password di sini passwordnya saya 12345 saja untuk memudahkan ya. Di bawahnya 12345. Lalu di sini kita klik apply, lalu kita oke. Di sini saya sudah mempunyai 2 user dengan kriteria group full. Nah, pada user admin ini kita disable. Kita klik yang X. Kemudian kita uji coba dengan new Winbox. Di sini saya loginnya menggunakan IP address
Untuk usernya kita menggunakan Tiarafa. Lalu untuk passwordnya itu 12345. Lalu di sini kita konekkan saja. Nah, ini berhasil login ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin lihat user yang aktif, ini kita close saja. Teman-teman bisa lihat di active user. Nah, ini adalah user yang sekarang aktif. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu router OS Login Management Group. Jadi grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup dalam MikroTik, yaitu full, read, dan juga write. Full artinya full akses, bisa read dan juga write. Kemudian read itu artinya hanya bisa membaca. Lalu untuk write itu bisa melakukan beberapa konfigurasi, tetapi tidak bisa membuat user baru lagi. Oke, langsung saja sekarang kita akan coba. Nah, untuk mengimplementasikan grup kita harus membuat user. Di sini saya sudah punya user Tiarafa dengan kriteria full. Kemudian di sini kita akan buat user lagi dengan klik tanda plus. User di sini saya beri nama user 1 dan grupnya adalah read. Kemudian allowed-nya seperti ini. Kemudian untuk passwordnya kita samakan saja 12345. Banknya 12345 dan kita apply dan kita pay. Di sini kita akan uji coba dengan klik new winbox. Nah, di sini untuk loginnya saya yang tadinya Tiarafa, kita ganti menjadi user 1. Untuk passwordnya sama 12345, nggak usah diganti, kita langsung connect saja. Nah, oke, ini udah bisa login ya. Nah, misal di sini kita klik IP, kemudian addresses. Nah, maka di sini tidak bisa melakukan konfigurasi IP karena yang tadi itu kriterianya read. Ini ikon-ikonnya itu tidak menyala ya, ini tidak bisa diklik. Oke, ini close saja. Di sini saya akan membuat user baru. Klik tanda plus. Untuk namanya itu user 2 dan grupnya adalah write. Kalau addressnya seperti ini, untuk passwordnya itu sama 12345. Ini bawahnya 12345 dan kita oke saja. Sekarang kita uji coba dengan membuka new winbox lagi. Di sini saya loginnya menggunakan IP address. Untuk usernya kita ganti menjadi user 2. Untuk passwordnya itu 12345. Lalu kita connect. Nah, ini sudah bisa login ya. Nah, write itu kan tidak bisa membuat user baru ya. Di sini kita coba klik sistem, kemudian users. Nah, ini dia tidak bisa menambahkan atau membuat grup baru ya. Oke, mungkin itu saja materi seputar MTCNA mengenai basic configuration. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.